Bapak, mohon izin saya dari divisi CGP Angkatan 6 meminta waktu Bapak. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah bersedia. Terima kasih Bapak. Kami ada tugas untuk wawancara dalam materi pengambilan keputusan. Selama Bapak menjadi pimpinan, pastinya Bapak sudah sering ya Pak ya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan dalam hal itu. Gimana itu Pak selama ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulang dan Ibu Yesi ya. Salam Tujuh Penggerak Angkatan ke-6 ya. Terima kasih telah hadir menemui Bapak di sini dan ingin wawancara ya, nanti kelengkapan dari tugas yang disyaratkan oleh untuk para penggerak ya. Jadi sebelum mengarah ke sana tentunya Bapak ingin sedikit cerita ya, sedikit memberikan beberapa inilah ya. Jadi selama Bapak jadi pemimpin, tentunya ada beberapa sekolah yang sudah berpemimpin ini. Memang hampir semua sekolah itu punya persoalan, punya problematika yang masing-masing sekolah itu ada yang sama, ada yang mirip, dan ada yang tidak sama. Bahkan ada yang sekolah yang spesifik. Nah, Bapak sudah pimpin sekolah ya, 11, 8, 6, 3. Ini Bapak akan ambil beberapa yang persoalan yang sifatnya mirip atau akan sama saja, karena persoalan yang ini kan itu jauh dari mungkin yang diharapkan sini ya. Contoh kaitannya dengan beberapa persoalan yang tentunya perlu penyelesaian yang ternyata cukup dilema ya, dan ini secara apa ya, kalau ambil misalnya udah begini saja itu juga tidak akan memberikan efek yang baik. Kemudian misalnya udah itu situ aja, itu juga akan tidak memberikan efek yang baik. Nah, makanya selama ini sebelum Bapak memberikan masukan untuk di keputusan, Bapak selalu berkoordinasi dengan teman-teman Makassar yang kadang-kadang juga dari perwakilan guru, kadang-kadang juga dari perwakilan staf perusahaan. Nah, disitulah Bapak kemukakan ini ada persoalan semacam ini. Bapak harus mengambil keputusan serta dilematis, salah. Dan kemudian setelah itu kami akan menyampaikan kira-kira pendapat yang disampaikan teman-teman seperti apa masukannya. Setelah itu baru Bapak akan berpikir, akan Bapak timbang-timbang apa kira-kira yang akan tepat ya, kita paling tepat menurut berbagai pertimbangan tadi ya, bukan menurut saya sendiri gitu. Kalau menurut Bapak sendiri kan kadang-kadang kan bukan tidak mungkin yang namanya keputusan pimpinan itu, karena namanya manusia itu kadang-kadang berdasarkan suka dan tidak suka, senang tidak senang. Nah, tidak seperti itu. Sekalipun saya tidak senang ya katakanlah, tapi itu menurut analisa saya tadi yang dari masukan-masukan itu ternyata Bapak condong ke sana, nggak masalah. Jadi nggak masalah, saya akan sampaikan ketidaksenangan saya, ketidaksukaan saya ya. Nah, seperti itu misalnya kadang-kadang kan kita, aduh ini guru kami atau pegawai kami ini sukanya itu mungkin dari berbagai ini ya, dari berbagai sudut pandang. Contoh sukanya misalnya tentang fisiknya ya, kemudian tentang kinerjanya dan seterusnya. Nah, seperti itu kan artinya ada faktor subjektif yang akan mempengaruhi keputusan yang akan saya ambil. Makanya
dari situ lah salah satunya itu berbagai masukan dari teman seperti itu bukan langsung saya terima begitu saja, tapi akan saya tadi ya pertimbangkan ternyata condong ke sana. Nah, saya sampaikan tadi ya, kalau saya mungkin kurang pas kurang sana ya, nah itu tidak masalah bagi saya. Itu diantaranya, sehingga tentunya ini yang kaitan dengan keputusan tadi, tentunya harapannya tentunya semua dari karena sudah tadi ada pihak-pihak yang memang memberikan masukan ke sekolah, harapannya mudah-mudahan memberikan dampak yang sangat minim sekali, sangat kecil sekali ya. Karena banyak orang yang kadang-kadang, wih ini mah begitu, tapi sedikit dan seperti itu dibandingkan dengan kalau misalnya tanpa ada pertimbangan dengan melibatkan berbagai pihak. Ya, digotong sama-sama. Ya betul. Ini kadang-kadang yang maunya Bapak itu tidak terjadi ya Pak. Betul. Iya. Karena ternyata masukan hari ini seperti itu, misalnya kalau itu inilah nggak apa-apa, korbankan saya. Karena kami kebayang bersama seperti itu. Individual kelompok. Ya. Berikutnya Bu. Sebenarnya Mbak. Tadi gini udah sampai sini. Kalau menurut Bapak yang paling efektif itu tadi apa yang tadi Bapak udah cerita Betul. rangkaian. Ya, menurut saya yang paling efektif adalah seperti itu. Ya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa benar dalam hal ini bukan bukan menurut satu ini saja, satu sisi saja. Ya. Karena tidak ada yang benar kan secara mutlak dari Allah. Ya, gitu. Kalau itu Pak, kalau kaitannya sama aturan-aturan dan yang sebagainya itu Bapak biasanya ada pertimbangan di situ juga? Tentu kan kalau dari segi pimpinan kan aturannya seperti ini sudah disampaikan ya, dengan teman-teman yang melalui berbagai itu. Oke, tetapi nanti kan ada masukan dari ini baru itu, sehingga kalau kita saklek saja pada aturan yang berlaku, ternyata ada pertimbangan lain, kemudian sisi lain juga harus kita buat sebagai rujukan, itu bisa jadi yang aturan itu pun nanti kita tidak pakai ya, ataupun dipakai tapi tidak mutlak seperti aturan seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi selain aturan, ya, ada itu ya Pak Uji, bahasa kami mah intuisi ya. Betul, iya, betul, Ya. 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 Oke Pak, pada saat pengambilan keputusan memang Bapak membuat pertemuan itu terjadwalkan atau memang Spontan. Iya. Jadi Aduh, kenapa jadi? kadang-kadang begini ya, Iya. karena memang persoalan itu jauh sebelumnya ternyata sudah ketahuan dari kita, sudah teridentifikasi, maka kita itu akan buat penjadwalannya, ditentukan nanti kalau ini tepatnya mungkin ini. Tapi bukan tidak mungkin karena ini kan ternyata teridentifikasinya itu ternyata belakangan itu, ternyata seperti ini. Nah itu tidak jarang kami pun akan mendadak kumpulin. Saya perlu pertimbangan jadi tidak selalu dari Pak Manik. Dari Ibu B, dari guru yang guru pelajaran kan tergantung apa ininya permasalahannya. Ya. Nah, ini bisa guru agama, tambah dengan yang lain-lain, jadi seperti itu. Jadi tidak selalu yang dilibatkan itu saja, tidak. Karena kan contoh misalnya kaitannya dengan yang ini misalnya keagamaan, ya kita pasti akan beberapa kita libatkan di agamanya. Jadi banyak juga ya Pak kasus-kasus itu di sekolah yang banyak menimbulkan dilema itu. Bukan banyak lagi, kadang-kadang serba salah. Ya serba salah, harus begini salah. Makanya kalau kita putuskan sendiri, disitulah nanti kita sering dianggap memberikan suatu keputusan yang tidak adil. Ya, kenapa? Kadang-kadang kan yang kita putus diberikan satu ini ya, keputusan contohnya tindakan pada seseorang pegawai. Kadang-kadang kan karena kita tidak punya pertimbangan hanya merurut
menurut aturan dan menurut ini saya ya, tidak tanpa ini saja. Jadi semua mungkin termasuk ego juga dari kepala sekolah itu akibatnya dia kan ngomong ke orang lain kan, ya orang lain juga oh ya harusnya. Nah seperti itu efektif nggak? Oh tidak efektif. Tetapi kalau orang lain karena saya ya iya kan memberikan suatu dukungan ya, dorongan dan seterusnya, memberi pemahaman ini harusnya seperti itu ya. Berarti ada keputusan, contoh misalnya tadi berikan sesuatu yang ini dia akan menyadari tujuannya seperti itu. Tidak kan berkembang terus. Kalau misalnya ini biasanya kan ini sama kelompoknya kan. Sama kelompok. Nah kelompoknya itu yang kita ini kelompoknya seperti biasa dengan itu baru kita aja. Iya. Nah gitu kan. Nah, akhirnya kan oh iya. Nanti kelompoknya ngomong ini seperti ini. Iya. Harusnya begitu benar Pak. Iya. Jadi nih. Bapak, menurut Bapak selama ini adakah hal-hal atau faktor-faktor atau seseorang mungkin yang membuat pengambilan keputusan itu menjadi lebih mudah bagi Bapak? Oh tentu, iya tentu. Banyak sekali faktor. Ya karena masukan dari teman-teman, apalagi teman-teman yang sudah senior, nah itu memberikan biasanya kebijakan yang lebih lebih luas ya kebijakan. Sementara kalau kami pun biasanya kan ngambil bagaimana ini nyaman misalnya. Seperti itu. Jadi kan dari situ sangat ya. Jadi pembelajaran apa sih Pak yang kami semua nih sebagai guru juga kan kami identitas masing-masing ya Pak, kalau misalnya menemukan ada dilema ini benar gitu, pembelajaran apa sih Pak yang kira-kiranya bisa diujarkan kepada kami dari pengalaman Bapak? Jadi disitulah kita itu belajar memahami persoalan dari berbagai macam sisi, tidak hanya dari satu sisi pandang saja. Nah, ya kan? Kalau hanya satu pandang saja, menurut saya padahal dari sisi lain kan ternyata tidak seperti itu. Nah, kita belajar lebih banyak melihat dari sisi-sisi yang lain, dari cara-cara yang lain, seperti ini, sehingga kita pun nanti suatu saat ya, kalaupun memberikan keputusan diharapkan, apalagi yang kaitannya dengan dilema tadi ya, kita akan memberikan keputusan yang menurut ini saya ya mengesampaikan tadi apa yang ini itu akan lebih bermanfaat, akan lebih baik, akan lebih efektif, efisien dibanding dengan tanpa seperti itu. Jadi harus banyak belajar. Betul. Implementasi pengambilan kita selama ini di kelas juga kan ternyata banyak dilema, tapi ternyata dengan sama Bapak dilemanya lebih besar. Tanggung jawabnya lebih besar ya Pak. Tapi bisa seperti Bapak harus banyak belajar ya Pak. Betul. Seiring dengan jadi orang itu kadang-kadang begini ya. Kalau masih muda itu akan cenderung emosi yang lebih banyak ya, karena belum bisa mengendalikan emosi, belum bisa menguasai emosi. Akhirnya yang muncul itu lebih cenderung emosi. Berbeda dengan kalau udah semakin dewasa, jadi jangan langsung kita ini begitu ini langsung enggak seperti itu, ya kan, nanti dulu kecuali kalau memang nyata-nyata bahwa itu salah menurut aturan apa saja salah, etika salah, kepatutan salah, apalagi hukum norma dan seterusnya salah, nah itu sudah salah ya. Tapi kalau belum seperti itu ya kita harus dari berbagai tadi contoh anak-anak langsung kita beri stempel nakal anak ini, moralnya nggak bagus, sangatnya bagus. Ditambah kita melihat coba sih di rumah seperti apa sih ya, pergaulan seperti apa, sekolahnya bergaul dengan siapa, kita memberikan contoh, nasihat, dan keteladanan masuk ke sana gitu. Kan gitu, kalau kita kan hanya nakalin hanya tanpa melihat ternyata di keluarganya juga
Gimana coba kalau katanya ngomongnya saja nggak benar di rumahnya? Apa dia sekolah dengan ngomongan benar? Tidak, pasti pertama di rumah itu yang dicontoh. Iya betul. Iya. Karena nih yang bangunan Iya, setiap pengambilan keputusan Bapak selalu ada nilai kebajikan yang Iya. dimuat. Masya Allah Pak, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak, sesi wawancaranya sangat menginspirasi Ibu. Iya. Mudah-mudahan kami juga dalam pengambilan keputusan bisa seperti Bapak menerapkan Amin, apa amin, yang amin, betul. Terima kasih. Saya akhiri kegiatan ini. Izin Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus banyak belajar ya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, Bapak, mohon maaf saya mengganggu. Saya Wulanwidari Endah, CGP Angkatan 6 dari Kota Cilegon. Ingin izin mewawancarai Bapak dan merekam wawancara ini. Apakah boleh, Pak? Iya, boleh. Baik. Oh iya, perkenalkan. Iya, betul. Kepala SDN Terima kasih Bapak Rufidin. Pada kesempatan ini saya ingin mewawancari Bapak terutama mengenai pengambilan keputusan. Nah, kadang-kadang sebagai seorang pemimpin, pengambilan keputusan itu biasanya dilema ya Pak ya. Sejauh yang Bapak alami, Bapak alami selama ini, lebih banyak ke dilema etika atau dilema bujukan moral Pak? Kalau di sepanjang Bapak memimpin. Kalau menurut Bapak itu yang paling dilema itu masalah nanti. Baik Pak, jadi kalau misalnya yang dilema etika biasanya dua-duanya benar ya Pak ya, jadi menimbulkan dilema, jadi benar versus benar ya Pak ya, jadi menurut Bapak itu adalah hal yang lebih sulit ya Pak ya dibandingkan dengan bujukan moral. Baik, terima kasih. Selama ini Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak mengatasi atau mengambil keputusan ini? Yang pertama kita mengenali dulu ini masalah yang saling bertentangan. Dua, juga menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, ya apa selanjutnya serta Baik, terima kasih Pak. Jadi Bapak melakukan identifikasi dulu ya Pak ya, siapa yang terlibat, lalu dimusyawarahkan. Dan selama ini hal itu efektif tidak Pak dalam pengambilan keputusan? Ini berjalan efektif. Jadi setiap masalah kita identifikasi masalahnya, ya itulah. Jadi bisa dicegah semua. Dalam setiap pengambilan keputusan Pak, hal apa saja yang merupakan tantangan Pak dalam dilema etika terutama? Tapi apakah mungkin ada tekanan dari luar atau misalnya dua orang yang saling bertentangan ini punya kekuatan yang sama besarnya di sekolah Bapak dan bagaimana Pak? Oh, kalau selama ini memang masalah seperti itu tantangannya terlalu banyak, sebab kami diskusikan bareng-bareng, kami musyawarahkan bersama-sama. Jadi selama ini tidak apa ya, tidak ada tantangan gitu. Oh, baik Pak. Dalam menangani sebuah kasus atau permasalahan, biasanya apakah ada jadwal-jadwal yang Bapak buat terstruktur ataukah spontanitas saja berdasarkan permasalahan atau kasus-kasus yang ada Pak? Ya, kami lihat dulu permasalahannya. Kalau memang itu terlalu berat dan perlu kita musyawarahkan bersama-sama, barangkali itu jadwal. Nanti kita agendakan hari apa nanti pertemuan dengan guru untuk menyelesaikan masalah. Lalu tidak terlalu
Oh iya, terima kasih. Kalau menurut Bapak, faktor-faktor apa sih Pak yang mempermudah dalam pengambilan sebuah keputusan Pak? Yang faktor-faktor yang bermudah, pertama kita harus kenali dulu masalahnya. Yang kedua, identifikasi solusinya. Terus kembangkan solusinya dan pilih solusi yang terbaik. Itulah maka permasalahan akan selesai. Seperti itu nih. Oh baik. Dari semua pertanyaan yang telah saya sampaikan, kira-kira Bapak mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kami semua, mungkin calon-calon pemimpin yang pada akhirnya akan mengambil sebuah keputusan. Jadi berdasarkan pengalaman yang Bapak alami, mungkin Bapak ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan kepada kami semua, Pak. Iya, terima kasih. Dalam hal ini kami pesankan, setiap permasalahan pasti ada. Masalah besar tidaknya, itu permasalahan pasti ada. Itu akan terjadi di tiap sekolah. Rebutan dengan teman-teman dan kepala sekolah, anggota sekolah yang pesawat. Jadi intinya kita jalankan dengan cara menyelesaikan dengan musyawarah mufakat sesuai dengan ajas Pancasila yang seli keempat itu. Jadi sama dengan ajas mufakat dapat menyelesaikan. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita kedepankan musyawarah ya Pak untuk mengambil suatu keputusan bersama. Baik, terima kasih. Demikian Pak sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan wawancara dengan 2 kepala sekolah, yaitu yang pertama kepala sekolah SMP Negeri 3 Cilegon dan yang kedua kepala sekolah dari SDN 1 Cimarga Lebak, saya belajar tentang bahwa di setiap kepemimpinan persoalan disesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Untuk sekolah SMP, mungkin permasalahannya lebih kompleks, seperti yang telah diceritakan oleh Pak Agus, bahwa pada hakikatnya bermusyawarah adalah hal yang diutamakan karena bisa jadi seorang pemimpin subjektif saja berdasarkan pandangannya sendiri. Ketika melakukan pendekatan musyawarah, yang terjadi mungkin awalnya tidak sesuai dengan keinginan kepala sekolah atau pemimpin, tetapi demi kebaikan bersama, maka pada akhirnya keputusan itulah yang diambil. Menurut saya hal ini sangat menarik. Seorang pemimpin harus mampu meredam rasa egoisnya dan mau menerima masukan-masukan untuk menjadikan sekolahnya sekolah terbaik. Hal yang unik di sekolah SD, permasalahan mungkin tidak terlalu kompleks karena jumlah gurunya juga yang tidak terlalu banyak. Sehingga terlihat dilema etika yang ada pun itu bisa langsung diredam dan tidak terlalu banyak. Nah, pada hakikatnya dari kedua pemimpin ini memiliki persamaan, yaitu mengedepankan musyawarah. Para kepala sekolah atau para pemimpin tahu peraturan dan berpihak pada peraturan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan jika ada nilai-nilai kebajikan universal dan itu bisa dipertanggungjawabkan bersama-sama, maka opsi itulah yang diambil. Ini sesuai dengan pengambilan keputusan, yaitu tentang selain peraturan, berbasis peraturan juga berbasis pada care based thinking, jadi kepedulian. Pada akhirnya sekolah adalah institusi moral. Yang dikedepankan adalah nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan yang universal pastinya disepakati oleh semua orang. Pada praktiknya di lapangan, kita sebagai guru bisa mengaplikasikannya terhadap murid bahwa peraturan itu
ada memang, dan ketika ada hal-hal yang tidak memungkinkan, maka dapat dibicarakan dengan baik-baik. Bagaimana dengan dilema etika dengan guru lain, antar guru? Maka melalui modul ini dan melalui sesi wawancara ini, saya percaya bahwa komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik adalah obat yang paling mujarab untuk menyelesaikan segala persoalan. Mufakat untuk mencapai musyawarah dan memperjuangkan nilai-nilai kebajikan universal.